Iya, kita lanjutkan. eh, Sebelum fokus ke perdagangan Indonesia sendiri, ya, di sini perlu kita ketahui bahwa negara-negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional tentu saja tidak hanya Indonesia, ya. Bisa kita simpulkan hampir semua negara di dunia itu telah melakukan hubungan perdagangan internasional, ya, baik berupa perdagangan bilateral, ya. Bilateral itu berarti dua negara, bisa multilateral atau beberapa negara, ya. Bisa juga kerjasamanya itu regional, ya. Kalau regional itu artinya beberapa negara, ya, lebih dari dua negara, tetapi dalam satu kawasan yang sama, gitu ya. Jadi misalkan negara-negara di Asia Tenggara, gitu ya, ASEAN misalkan, ya. Jadi yang terlibat katakanlah 10 negara-negara di Asia Tenggara misalkan. Nah, itu artinya kita sedang berbicara dalam skop perdagangan regional, ya. Kalau perdagangan multilateral itu bisa lintas region, gitu ya. Jadi misalkan negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara di Amerika Latin misalkan, seperti itu, ya. Atau negara-negara Indonesia di Asia Tenggara dengan negara-negara di Timur Tengah misalkan, seperti itu, ya. Nah, seperti kita ketahui kemarin, ya, untuk negara-negara Islam, yaitu kan ada agreement-nya, ada kerjasamanya yang kita kenal. Salah satunya itu ada OKI, ya, Organisasi Kerjasama Islam, ya. Itu anggotanya adalah negara-negara Islam, ya, sudah maju, sudah melakukan agreement dalam perdagangan, ya. Salah satunya itu perdagangan pakaian, ya, aparel, ya, makanan, kemudian souvenir haji umroh, seperti itu, ya. Itu sudah dilakukan seperti itu, dan progres perdagangannya terus meningkat, ya. Oke, mungkin terjadi sedikit penurunan, ya, di masa pandemi. Kenapa? Karena memang hampir semua sektor terimbas, ya, oleh adanya pandemi COVID-19 ini, ya. Ada sebetulnya, ya, kalau kita berbicara ekspor dan impor itu di periode pandemi, ya, di periode pandemi ada ya beberapa sektor yang tidak terimbas, bahkan nilai perdagangannya meningkat, ya. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya komoditi apa, ya, di masa pandemi ini nilai ekspornya meningkat, gitu. Ada yang tahu? Mungkin ada yang baca-baca gitu. Oke, tidak ada. Oke. Jadi kalau Anda baca, ya, berita-berita gitu, ya, itu sekarang sedang naik daun lah istilahnya, ya. Ekspor dari industri rotan Cirebon, ya. Sudah pernah dengar? Industri rotan Cirebon itu kan di masa pandemi ini ekspornya malah meningkat hampir 2 kali lipat, ya. Beberapa bulan ke belakang itu Menteri Perdagangan melepas produk-produk atau komoditi-komoditi rotan, ya, dari industri rotannya di Cirebon ini untuk diekspor, gitu ya. Kalau Anda baca, ya, di berita, ya, seperti itu. Ini adalah pembagian negara-negara, ya, berdasarkan klasifikasinya World Bank, ya, Bank Dunia. Itu terbagi menjadi 7 kawasan perdagangan. Jadi untuk memudahkan sirkulasi atau aliran good and services, gitu ya. Jadi barang dan jasa yang ada di pasar ekspor dan impor internasional itu negara-negara ini dikelompok-kelompokkan ini, ya, dikelompok-kelompokkan menjadi 7 kelompok, gitu. Di sini kalau kita perhatikan Asia Tenggara nggak ada, ya. Jadi Indonesia ada di mana nih?
Indonesia masuk ke dalam kelompok Asia Timur dan Pasifik di sini ya. Jadi di kelompok pertama ini Asia Timur dan Pasifik, ada Indonesia di sini, ada negara-negara ASEAN gitu ya, negara-negara di Asia Timur, di Asia Tenggara gitu ya, kemudian negara-negara di kawasan Pasifik. Semua masuk ke sini ya, ke kelompok pertama ini gitu ya. Nah, bagaimana posisi untuk negara-negara Islam? Nah, negara-negara Islam di mana? Dalam kelompok ini negara-negara Islam di mana? Ada di kelompok keberapa? Ada ya, di kelompok 6 ya. Di kelompok 6 yaitu Timur Tengah dan Afrika Utara. Ini adalah kelompok negara-negara Islam di wilayah Timur Tengah ya dan Afrika Utara. Ini biasanya disingkat menjadi MENA ya. MENA, Middle East and North Africa gitu ya. Nah, ini apa namanya, kalau saya ngajar di mata kuliah perdagangan internasional, ini kita fokus ke sini nih, ke kawasan ini, ke kawasan Middle East and North Africa. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan perdagangan negara-negara Islam di kawasan ini, gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini teori ya, teori bisa Anda baca ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau ini gambaran ya, gambaran ekspor ya, untuk ini selected country saja ya. Ini kebetulan saya yang mengkolek datanya ya, kemudian mengolahnya juga ya, mengolahnya menjadi seperti ini ya. Jadi ini tidak langsung saya ambil blok gitu seperti ini ya, tetapi saya kumpulkan datanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 negara ini ya. Dari 6 negara ini saya kumpulkan datanya, kemudian saya buat grafiknya seperti ini. Hanya ingin melihat bagaimana sih perkembangan ekspor dari negara-negara ini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini memang datanya belum diupdate ya. Ini masih sampai dengan tahun 2014 gitu ya. Kalau Anda ingin melihat bagaimana perkembangan perdagangan saat ini, berarti Anda tinggal googling aja ya, lihat cari data gitu ya, dilihat bagaimana nih perkembangan perdagangan Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sampai dengan periode 2014 ini ya, ternyata kita bisa lihat nih di sini ya, yang tertinggi dan trennya atau kemiringannya ya, dengan kurva atau slope, atau kalau dalam istilah matematika apa namanya, gradien gitu ya. Nah, kalau dalam istilah ekonomi kita katakan ini adalah slope ya, atau kemiringan kurva, atau kita lihat ini trennya ya. Ini trennya ternyata untuk perdagangan di periode ini, periode 2010 sampai 2014, itu ternyata China ya menduduki atau perdagangannya menunjukkan nilai yang tertinggi ya di sini ya. Tapi dibandingkan dengan negara ini saja, jadi ini selected country saja ya. Seperti ini. Indonesia bagaimana? Kita lihat Indonesia yang biru. Oh, ternyata Indonesia di paling bawah di sini ya. Gitu. Tapi hanya dengan negara-negara ini ya. Kita tidak memasukkan negara lainnya yang notabene perdagangannya di bawah Indonesia ya di sini. Jadi kalau dengan negara misalkan ya, dengan Vietnam misalkan ya, dan negara-negara lainnya, Laos misalkan seperti itu, ini Indonesia masih berada di atas negara-negara tersebut ya. Tapi ini saya ingin melihat perbandingan Indonesia dengan negara-negara maju gitu ya, di Asia Timur khususnya ya, dengan Jepang, China ya, Hong Kong, Korea Selatan, itu kan semuanya ini adalah masuk ke dalam motor penggerak perdagangan dunia di kawasan Asia ya, di negara-negara ini ya, Jepang, Cina, Hong Kong, Korea Selatan itu gitu ya. Nah, tentu saja bila dibandingkan dengan negara-negara ini, Indonesia masih berada di bawah gitu ya untuk nilai ekspornya gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana nilai impor. Nah, nilai impor juga ternyata menunjukkan tren yang tidak
begitu berbeda ya dengan nilai ekspornya. Jadi untuk impor juga menunjukkan fenomena yang sama di sini. Indonesia masih berada di bawahnya, gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat kurva seperti ini sebetulnya tantangan ya, tantangan bagi perdagangan Indonesia. Gitu, bagaimana agar Indonesia bisa bersaing di pasar ekspor dunia. Itu ya. Tentu saja perlu dukungan dari government juga. Ya, perlu dukungan misalkan adanya apa misalkan? Coba sebelum saya jelaskan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Misalkan bantuan pemerintah itu untuk mendorong perdagangan Indonesia dengan cara apa misalkan salah satunya? Cara apa ya? Ada yang mau jawab? Ya, tapi jawabannya tepat ya. Salah satu yang bisa dilakukan oleh government untuk membantu para eksportir Indonesia atau membantu agar nilai ekspor Indonesia meningkat itu dengan cara salah satunya ya memberikan subsidi ekspor gitu ya, subsidi ekspor atau bantuan lain apa? Bantuan lain adalah kemudahan dalam administrasi ekspor ya. Jadi administrasinya dipermudah, tidak dipersulit gitu ya. Kemudian juga bisa penurunan tarif gitu ya. Tadi juga Dwi sampaikan ya, penurunan tarif ya atau bahkan penghapusan tarif gitu ya. Seperti itu. Tarif ini kan dia sebagai cost ya, biaya juga bagi para eksportir, misalkan tarif ekspor ya. Tarif itu ada tarif ekspor, ada tarif impor ya. Jadi dia biaya. Nah, itu salah satu bantuan dari pemerintah ya, seperti itu. Saya share screen lagi. Ya, sampai di sini tadi ya. Jadi sebetulnya banyak ya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Termasuk tadi yang saya sampaikan tarif ya. Tarif itu juga bisa dikenakan bagi negara partner gitu ya. Jadi misalkan atau negara-negara yang sedang melakukan kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Ya. Tarif apa? Tarif impor. Ya. Jadi barang-barang yang masuk dari luar negeri masuk ke Indonesia itu ada tarifnya. Ya, dengan adanya misalkan ada peningkatan tarif ya, tarif dinaikkan misalkan. Nah, itu sebetulnya adalah upaya dari pemerintah dalam negeri dalam melindungi produsen di dalam negeri gitu ya, untuk industri yang sejenis. Semoga paham ya. Jadi maksudnya gini, kalau ada barang impor masuk ke Indonesia itu artinya akan mengancam produsen sejenis di dalam negeri, betul nggak? Ya, jadi akan bersaing tuh misalkan Indonesia mengimpor pakaian-pakaian misalkan ya. Nah, industri pakaian di dalam negeri terancam. Terancam apa? Terancam harus lebih kompetitif. Jadi bersaing dengan produk impor. Apabila government tidak mengatur, bisa jadi industri untuk barang sejenis di dalam negeri itu kalah bersaing. Nah, itu ya. Dengan begitu nanti malah banjir barang impor. Ya, produk Indonesia nanti kalah. Nah, salah satunya bagaimana cara mengatasinya? Pemerintah bisa mengenakan tarif untuk barang impor. Ya, dengan tarif dinaikkan, tentu saja nanti harga barang akan naik juga karena akan dibebankan ke harga barang. Dengan harga barang yang lebih mahal atau lebih tinggi, itu tentu saja harapannya produk dalam negeri lebih disukai karena lebih murah misalkan gitu ya.
Nah, gitu, begitu prakteknya. Nah, selanjutnya ya. Oke, ini with integrated trade solution ya. Ini saya ambil datanya dari BITS ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara ada perkembangan secara teori ya. Perkembangan secara teori di sini ada mulai dari merkantilisme, kemudian klasik, neoklasik, dan post neoklasik. Tapi kita nggak terlalu fokus di sini ya, karena ini kita sedang berbicara dalam konteks perekonomian ya, perekonomian Indonesia. Jadi ini kita skip saja ya. Kemudian juga ini masih teori ya. Ini teori ini intinya dia berbicara ya, tingkat pendapatan per kapita suatu negara itu akan menentukan pola permintaannya gitu ya, pola permintaan terhadap suatu produk ya. Kemudian permintaannya seperti apa direspon oleh perusahaannya. Jadi perusahaan itu memproduksi seperti apa permintaan di pasar gitu ya, seperti itu saja. Nah, ini Anda bisa baca lebih detail, kurvanya seperti ini ya. Ini masih mudah saja ya. Ini masih mudah. Di sini bercerita tentang 3 negara ya, negara A, B, dan C dengan masing-masing income-nya, dengan masing-masing tingkat pendapatannya gitu ya. Misalkan A Indonesia, B misalkan negara yang lebih maju dari Indonesia ya. Misalkan B negara mana ya, Jepang misalkan, C misalkan Amerika gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya, semakin ke kanan itu artinya tingkat pendapatan dari negara tersebut semakin tinggi ya, menentukan permintaan atau pola konsumsi terhadap suatu produk ya, gitu. Dilihat dari tingkat pendapatannya. Teori ini berbicara seperti itu ya. Oke, ini masih teorinya. Nah, kemudian masuk ke keseimbangan umum perdagangan ya, ini perlu kita ketahui juga seperti apa ya. Nah, ini ya. Jadi ada P ini price ya. Kalau ada bintang-bintang seperti ini itu artinya harga keseimbangan dunia. Berarti ini kita sedang berbicara harga di pasar ekspor. Ya, harga di pasar ekspor itu berarti kita berbicara di marketnya dunia, gitu ya. Di apa namanya, di pasar ekspor internasional, seperti itu ya. X, Y ini artinya barang ya, barang X, barang Y gitu, seperti itu. Oke, ini persamaannya seperti ini ya. Karena kita berbicara tentang keseimbangan atau equilibrium ya, dalam ilmu ekonomi ya diistilahkan keseimbangan itu adalah equilibrium ya, sehingga nanti dia akan sama dengan nol ya. Nah, ini, nah MRT itu marginal rate technical ya, jadi ini maksudnya untuk yang perubahannya ya. Jadi ini untuk optimisasi produsen ya, ini untuk optimisasi konsumen, seperti ini ya. Oke, ini sebetulnya sederhana aja sih ya, bagaimana dari sisi konsumen, bagaimana dari sisi produsen gitu ya. Hanya skalanya ini adalah skala pasar internasional gitu ya, seperti itu. Oke, ini saya buatkan tabel top 5 ya. Top 5 ini kebetulan saya yang buat ini ya, saya yang bikin kecil-kecil ya. Nanti Anda mungkin filenya bisa di zoom ya di rumah ya. Ini tahun 2010 sampai 2014 ya. Ini yang mengolah data ini saya olah sendiri ya. Seperti ini nih, menunjukkan seperti ini. Jadi ini adalah 5 negara mitra utama untuk tujuan ekspor Indonesia, ya. Sampai dengan terakhir di sini emang masih belum diupdate ya. Datanya masih tahun 2014 ya. Ini nih yang di bawah 2014. 2014 untuk tujuan ekspornya ini negara-negaranya ya. Seperti itu. Ini untuk tujuan ekspor Indonesia. Jadi Indonesia itu mengekspor kemana saja. Nah, inilah 5 negara terbesar ekspor Indonesia gitu loh ya. Cara bacanya gitu ya. Ya, jadi misalkan ini kurang besar ya. Ini
Ini ada Malaysia, Hong Kong, Cina, Indonesia. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ini saya analisis per negara ya. Itu per negara. Jadi untuk tujuan ekspor Indonesia ya di tahun 2014 itu tertingginya pertama adalah ke Jepang gitu loh ya. Berarti ini analisanya adalah total ekspor totalnya ya. Ini 5 besar, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jepang, Cina, Singapura, Amerika Serikat, kemudian India. Nah itu ya, di tahun 2014 itu adalah 5 negara terbesar tujuan ekspor Indonesia. Ya. Kemudian kita lihat untuk impor. Nah, impor Indonesia, berarti ini Indonesia mendatangkan komoditi ya dari luar masuk ke Indonesia. Itu dari mana saja? Ini 5 negara terbesarnya ya. Seperti itu di masing-masing tahun. Ya, jadi cara bacanya bagaimana gitu ya. Kita lihat untuk impor Indonesia ya. Nih negara asal Indonesia tuh mengimpor dari negara mana saja gitu ya. Di tahun 2014 itu tertingginya itu dari China. Ya, kemudian Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Malaysia. Seperti itu ya bacanya. Nah, ini adalah kalau kita lihat perkembangan ekspor dan impor ya. Memang kalau kita lihat di periode ini ya, hanya periode ini, ekspor masih lebih tinggi daripada impor untuk Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini karena nilai ekspor lebih tinggi dari impor, berarti neraca perdagangan Indonesia masih surplus. Ya, seperti itu. Tapi di sini nih menunjukkan di tahun tarik ya, kira-kira tahun berapa ini? 2012 mungkin ya. 2012 nilai impor melampaui ekspor. Betul begitu ya? Kalau lihat gambarnya ya. Nilai impor melampaui nilai ekspor tuh. Anda perhatikan. Yang kurva merah ini di atas. Ya, kemudian menurun. Ya, sudah melampaui menurun lagi ya. Nah, di sini ada apa nih di tahun 2012 gitu ya dan seterusnya. Tetapi kita di sini tidak ditampilkan data setelah tahun ini ya. Setelah tahun 2014 ya. Karena ini belum saya update ini datanya ya. Oke. Oke ya. Oke, sudah. Ya, itu nanti bisa Anda perkaya ya wawasan tentang materi ini. Anda baca-baca ya dari berbagai sumber ya. Ini boleh Anda baca-baca ya. Ini publikasi saya ya dan tim ya. Ini di jurnal internasional ya, di International Business Research ya, di published-nya itu di Kanada ya. Ini boleh Anda baca nih. Ini paper ini publikasi tahun 2019 ya, 2019. Ini Anda bisa baca di sini ya. Bercerita tentang apa? Ini di sini saya ingin melihat ya, apakah negara-negara di Asia Timur ya itu melakukan spesialisasi ya, spesialisasi produk itu, apakah melakukan spesialisasi di produk-produk yang mempunyai keunggulan komparatif atau tidak gitu ya. Karena hubungannya apa? Begini, tidak semua produk yang diproduksi oleh Indonesia itu menunjukkan nilai ekspor yang tinggi, tidak ya, atau sebaliknya. Suatu komoditi atau suatu produk yang nilai ekspornya tinggi itu belum tentu menunjukkan bahwa produk tersebut itu mempunyai keunggulan komparatif gitu loh ya. Jadi beda nih. Jadi ada satu produk yang mempunyai keunggulan komparatif, itu artinya apa? Produk tersebut lebih efisien
atau misalkan secara simpelnya lebih kualitasnya lebih bagus gitu ya. Nah, itu bisa jadi produk tersebut belum menunjukkan nilai ekspor yang tinggi gitu. Itu artinya ada kendala apa nih? Gitu ya, apa kendala birokrasi, apa kendala apa gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi, memang kalau secara teori harusnya produk-produk yang mempunyai keunggulan ini adalah produk-produk yang nilai ekspornya juga tinggi. Harusnya gitu ya. Tetapi nilai ekspor itu kan tentu saja dipengaruhi bukan oleh income-nya dalam negeri. Ya. Produk ekspor tidak murni dipengaruhi oleh income dalam negeri, tidak. Kalau konsumsi dalam negeri itu dipengaruhi oleh income masyarakat dalam negeri. Ya, paham nggak? Ya, jadi gini, besarnya income dalam negeri itu menunjukkan konsumsi dalam negeri, betul nggak? Ya, artinya kalau terjadi peningkatan income di masyarakat Indonesia, itu secara teori permintaan terhadap komoditi dan produk-produk ini juga meningkat. Ya, seperti itu ya. Yang sama misalkan Anda misalkan dapat tambahan uang saku. Biasanya Anda uang sakunya misalkan 1 bulannya dikasih oleh orang tua, katakan berapa? Anda dikasih uang saku berapa? Sebulan 5 juta misalkan ya, misalkan. Nah, pola konsumsi Anda seperti ini dengan uang 5 juta tersebut selama sebulan. Kemudian misalkan orang tua Anda menambah ya uang saku dari 5 juta menjadi berapa misalkan, ditambah 1 juta misalkan ya. Nah, dengan begitu Anda kan pola konsumsi Anda menjadi meningkat ya. Yang perempuan misalkan yang awalnya sebulan sekali beli kerudung misalkan ya, karena ada tambahan uang saku jadi seminggu sekali beli kerudungnya tuh misalkan ya, seperti itu. Ini hanya contoh saja ya, seperti itu. Nah, ini juga sama pada saat income nasional income ya, atau biasanya diproyeksi dengan GDP per kapita Indonesia katakanlah meningkat, itu secara teori permintaan terhadap produk-produk ini juga meningkat. Nah, itu untuk konsumsi dalam negeri. Sekarang kita berbicara barang ekspor. Kalau barang ekspor tidak 100% ditentukan oleh income dalam negeri. Tetapi penentu utamanya apa? Penentu utama untuk permintaan ekspor apa? Penentu utama untuk permintaan ekspor Indonesia adalah income siapa nih? Income Indonesia atau income luar negeri? Luar negeri, Bu. Betul, Bazwa ya, bagus. Jadi yang menentukan besarnya ekspor Indonesia itu sebetulnya ya, variabel utamanya itu bukan GDP per kapitanya Indonesia, bukan. GDP per kapita Indonesia mempengaruhi nilai ekspor bisa ya, tapi saya tidak langsung. Dia melalui produksi ya. Produksinya seberapa besar kemampuan Indonesia memproduksi gitu ya. Nah, tetapi permintaan untuk produk ekspor Indonesia itu penentu utamanya adalah income dari partner dagangnya Indonesia. Misal Indonesia melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan Malaysia misalkan. Nah, itu berarti besar kecilnya income Malaysia yang menentukan besar kecilnya volume ekspor Indonesia. Betul ya, seperti itu ya. Gitu. Karena kalau misalkan di negara partner terjadi penurunan income misalkan ya, itu tentu akan berimbas terhadap ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia juga menurun. Begitu secara teori ya. Nah, ini juga sama ya di sini. Ini juga sama. Di sini ingin melihat ya, kalau secara teori produk-produk yang memiliki keunggulan itu dia harusnya juga produk-produk yang nilai ekspornya tinggi. Tetapi di sini tidak harus begitu, tidak selalu begitu, dan memang hasil penelitian saya ini menunjukkan bahwa
ada kelompok produk tertentu yang mempunyai keunggulan komparatif tetapi nilai ekspornya tidak tinggi. Kenapa? Ya banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yang tadi kita bahas barusan. Tergantung dari income-nya negara partner gitu. Ya, negara partner dagang seperti itu. Ini boleh Anda baca nanti ya, nanti saya share. Nih ya. Seperti ini. Ini penelitian saya dipublikasikan tahun 2009 ya. Ini datanya berarti masih sampai tahun berapa ini? Nah, seperti ini ya. Ini ada nilainya nih, nilai share ekspornya ya. Jadi ada berapa persen tuh? Misalkan si komoditi ini ya. Nah, ini misalkan footwear ya. Footwear ini apa ini footwear? Sepatu mungkin ya. Nah, ini sepatu ini ternyata share-nya itu 4,4% ya. Bila dibandingkan dengan ekspor sepatu dunia, gitu maksudnya. Jadi ekspor dari Indonesia saja sudah 4,4 gitu ya. Iya, betul seperti itu ya. Ini banyak nih komoditinya ya. Oke. Ya, nah ini pergerakannya seperti ini ya. Oke. Tuh, kemudian oleh satu lagi ya, satu lagi ada ya. Ini satu lagi. Ini objeknya masih sama ya di negara-negara Asia Timur ya. Hanya ini topiknya, isunya beda ya. Kalau di sini isunya itu ya, di sini saya meneliti apakah Indonesia itu berkompetisi dengan negara-negara ini nih ya, negara maju ini nih. Jadi di sini saya ingin melihat apakah Indonesia bersaing di komoditi yang sama di pasar ekspor dunia gitu ya. Misalkan untuk produk ekspor sepatu Indonesia itu, Indonesia bersaingnya dengan negara mana saja gitu ya. Dengan Jepang kah, dengan Cina kah, dengan Hong Kong atau Korea atau Singapura gitu ya, di sini gitu ya. Ini tahun sebelumnya ya, 2018 nih. Kalau yang tadi kan 2019 ya, publishnya ya. Kalau ini tahun 2018. Ini Jerman kalau nggak salah ya. Oke. Publishnya di mana ini? Jerman kalau tidak salah ya. Nah, ini Anda bisa baca juga ya. Gitu ya. Intinya dia bercerita apakah Indonesia itu untuk komoditi. Ini kan komoditinya banyak ya di sini ya. Kalau kita lihat nih. Indonesia itu berkompetisinya dengan negara mana saja gitu ya, untuk produk ini, produk itu, produk itu. Produknya tadi banyak ya, komoditinya ya. Ada banyak lah, ratusan ya. Oke. Nah, ini ya. Seperti ini. Ini ya, kalau kita perhatikan nih ya, untuk China ini ya, dia memang kalau melihat grafik seperti ini, naik tajam ya. Ini sebetulnya menakutkan bagi negara-negara saingan ya. Ini ya. Hal ini juga yang memicu terjadinya perang dagang China dengan Amerika. Ya, Amerika melihat perdagangan China itu seperti ini nih, naik tajam ya. Naiknya tajam sekali ya. Ini jadi ketakutan tersaingi gitu ya. Kalau di persaingan bisnis itu kan berarti mengancam perdagangan negara lainnya gitu ya. Ini juga ya. Nah, di sini juga Anda lihat ya, China itu ya,
posisinya tuh ya, seperti itu. Oke, nah, ini korelasinya ya, bisa Anda baca nanti. Untuk Indonesia China mana di sini, ada nggak? Indonesia Singapura, Indonesia China mana ya? Nah ini ya, Indonesia China seperti ini ya. Nah ini menunjukkan bahwa apakah Indonesia itu bersaing di produk yang sama atau berbeda dengan China ya. Apa yang bisa kita ambil dari apakah dia bersaing di produk yang sama atau tidak? Tentu saja ada ya, ada harus berstrategi misalkan ya. Kalau misalkan bersaing di pasar yang sama, pasar ekspor yang sama, tentu saja kan harus memproduksi produk yang bisa bersaing ya, agar tidak kalah di pasar internasional gitu. Bersaingnya dalam hal apa? Bisa bersaing kualitas atau bersaing harga, misalkan seperti itu ya. Nah ini produk-produknya. Oke,